teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau jawab satu pertanyaan. Pertanyaannya itu yang menggebrak kontradiksi gitu ya. Gimana nih kak, kalau kita yang gantian ikutan jadi narsis aja? Kalau dia silent treatment ya kita balas, silent treatment juga. Emang dia doang yang bisa? Kalau dia suka bohong ya kita juga balas suka bohong. Kalau dia nge-gaslight, gue juga bisa kok nge-gaslight orang, ngarang cerita. Kalau misalkan dia manipulatif, ya mungkin kita bisa juga lebih manipulatif. What teman-teman, ini pertanyaan macam apa ya? Jadi gini, narsisis yang bisa memperlakukan orang lain, hasil dari perilakunya itu adalah karena gangguan kepribadian yang ketidakadanya welas asih, lack of empathy gitu ya, yang susah banget untuk ngepedulin orang lain gitu ya. Narsisis yang bisa memperlakukan orang lain kayak gitu, ngerendahin orang lain, berbohong semudah bernafas, manipulasi tingkat tinggi yang tadi saya sebutin, tanpa empati. Sekarang gue tanya balik ke kalian, can you? Yakin you bisa? Ya bisa dong, kan tinggal aja bohong, manipulasi gitu. Tapi beda teman-teman, kalau misalkan memang itu nggak dari otomatisnya kalian atau nggak memang dari defaultnya kalian gitu ya, ya mungkin bisa. Kalau misalkan lu lagi benci sama orang, kan kita bisa kak jadi jahat juga, wow gitu ya. Tapi tujuan kita di dalam resolve hubungan dengan narsisis bukan kita terus jadi jahat. Soalnya gini teman-teman, sebenarnya kenapa? Itulah yang mereka pingin kan. Lu kayak bergulat dengan seekor babi yang lagi mandi lumpur, akhirnya lu juga jadi banyak lumpur gitu kan, sama-sama kotor gak sih? Padahal lu bukan babi gitu ya. Gimana lu bisa terbiasa dengan yang namanya lumpur gitu kan? Ini cuman perumpamaan ya gitu ya. Jadi konsep narsisistik yang memang suka drama, tahan dalam urusan silent treatment, menghukum orang, ketika kalian aksi reaksi terus menerus, mereka akan lebih tahan dalam drama karena mereka merasa wah fuel banget gitu ya, walaupun fuelnya negatif gitu kan. Mereka akan lebih tahan dalam namanya berantem. Itu akan menjadi challenge juga buat mereka. Lu giniin gua, lu silent treatment gua balik, lu gaslight gua balik, tapi deep down mereka tahu bahwa lu juga masih mau sama mereka. Itu konsepnya radikal teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ladenin terus, dan apakah kalian wondering lu juga pengen jadi narsisisnya atau bermain peran gitu ya, itu akan terjadi eskalasi. Nah eskalasinya itu menurut aku tuh nggak worth it. Soalnya eskalasinya tuh kita nggak pernah tahu sampai separah apa, sampai segimananya seorang narsisis ini bisa mengeskalasi problems. Dan apakah kalian juga siap? Belum tentu pastinya. Bisa juga levelnya itu justru membahayakan diri sendiri. Nah, gua nggak pengen kalian membahayakan diri kalian sendiri. Menurut gua sih kalian nggak siap seberapa jauh. Soalnya level narsisistik itu biasanya parah. Terus kalian juga nggak akan setahan mereka, ngempet gitu ya, berantem terus. Pasti kalian yang capek duluan gitu ya. Secara nature kalian tuh akan apa? Lelah, terus mencari peace, apapun deh, peace yang mungkin kalian butuhkan atau kalian rindukan gitu ya, pada masa atau titik momen tertentu kalian memang udah kayak bensinnya udah habis gitu ya teman-teman. Jadi ketika lo berpikir, gue juga pengen dia minum obatnya sendiri, gue juga pengen dia minum racunnya sendiri, ini sih nggak bisa teman-teman, karena itu akan cuman menambah rasa sakit atau drama yang sudah parah gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dia bisa black and white thinking, seketika, sekejap bisa charming ke orang lain, tapi saat yang bersamaan melakukan perilaku abusif juga gitu ya. Kalau kita memiliki emosi yang original, autentik gitu ya, lu nggak bisa deh on off seketika gitu ya, bener-bener kayak emosional yang lu bikin gitu ya pakai topeng kayak seorang narsisis, nggak bisa gitu ya. Jadi basically lu akan tetap jadi diri lu sendiri gitu, nggak bisa on off kayak seorang NPD gitu ya. Jadi mereka melakukan tool kits yang ada di NPD toolbox, let's say udah seumur hidupnya atau udah lama banget, yang udah kayak dilatih terus menerus gitu ya. Sedangkan kalian tuh lelah guys.
kalian bisa berbohong, tapi apakah kalian bisa percaya sama kebohongan kalian sendiri? Belum tentu. Gue tahu lo pengen ngalahin mereka gitu ya, ngalahin, tapi caranya bukan jadi narsisis jadi-jadian gitu kan guys. Terus ketika kalian melakukan NPD Toolbox, default kalian apa? Kalian otomatis punya rasa bersalah, kalian masih punya empati, kalian ada otomatis bisa kasihan, kalian masih punya yang namanya conscience. Conscience adalah kemampuan kita bisa bedain mana bener mana enggak gitu ya. Jadi sulit kalau kalian pengen ikutan jadi narsisis atau apalagi full blown NPD gitu ya. Jadi menurut gua sih untuk nih salah satu teman kita yang nanya ini, stop this gitu ya. Mendingan nggak engage, mendingan kalian nggak ngeladenin berantemnya itu gitu ya. Maksudnya ikut-ikutan jadi seperti itu, atau justru kalian membaca edukasi narsisis dan justru kalian, wah aku harus melakukan ini nih untuk mengcounter balik. Sebenarnya edukasi itu tidak ditujukan untuk seperti itu, tapi buat kita healing, maafin diri lu sendiri. Soalnya ngeri teman-teman, ngeri gitu ya. Mendingan kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, nggak usah ikut-ikutan seperti mereka. Itu nggak akan bisa natural juga, nggak akan bisa gitu ya, menjadi copy paste, nggak akan bisa gitu ya, dan nggak akan menang juga gitu ya, nggak akan menang. Jadi this idea menurut gua nggak berfungsi gitu teman-teman. Nah jadi lebih baik kalian mengambil langkah-langkah healing yang sudah terbukti banyak yang berhasil, walaupun sulit, berat, tapi banyak yang berhasil gitu teman-teman. Nah ini kira-kira untuk menjawab pertanyaan yang cukup mencengangkan gitu ya teman-teman, yang mau gua sharing ke kalian. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini. Yang mau like, comment, subscribe, jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.